Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Jauhar Fuadi. Tentunya di pembelajaran daring MTS Negeri 1 Cilacap. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, anak-anak, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang cerah ini. Semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah berupa kesehatan dan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya nanti akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang getting one's attention, kemudian complimenting or praising, and then checking one's understanding, and the last is asking for and giving opinion. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar yang lebih fun lagi, yang lebih menarik lagi tentunya, yaitu tentang capability and willingness. Apa itu capability and willingness? Nah, maka dari itu terus simak video pembelajaran ini dengan baik, jangan kemana-mana, agar nantinya kalian bisa memahami video pembelajaran ini dengan baik dan semoga nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena materi ini sangat simpel dan sangat mudah untuk dipahami, tapi kalau kalian memahaminya dengan sempurna, ya. Nah, anak-anak semuanya, video pembelajaran ini materinya Pak Guru ambilkan dari beberapa buku. Kalau dalam buku pendamping siswa kalian di buku bahasa Inggris kelas 8 itu capability itu ada di halaman 16 dan willingness itu ada di halaman 18. Maka barangkali ada yang masih bingung, silakan bisa buka buku pendamping siswa kalian. Oh ya anak-anak, jangan lupa like dan subscribe, dan juga silakan barangkali ada yang perlu video pembelajaran ini bisa dibagikan ke teman, ke saudara, ke siapapun yang kalian ingin bagikan. Dan jangan lupa anak-anak, untuk presensi itu ada di deskripsi dari video pembelajaran ini dan juga di kolom komentar. Yang teks yang berwarna biru itu silakan diklik saja seperti itu untuk presensinya. Dan anak-anak semuanya, jangan bosan-bosan ketika kalian masih belum paham, silakan untuk bertanya, boleh silakan di kolom komentar. Dan juga jangan bosan-bosan untuk memutar ulang video pembelajaran ini agar bisa paham dengan sempurna. Oke, cek this out. Oke anak-anak semuanya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang capability and willingness. Capability itu artinya kemampuan. Ada sebagian orang yang menyebutkannya dengan ability, itu artinya sama ya, kemampuan. Dan kalau willingness itu artinya kemauan atau keinginan. Selanjutnya anak-anak, kita yang pertama akan mempelajari tentang capability or ability, kemampuan. Nah, dalam capability kita akan menggunakan dua modal. Yang pertama modal can, kemudian yang kedua could. Nah, can is one of modal that used to present capability or ability in present. Jadi maksudnya adalah can itu suatu modal yang digunakan untuk menunjukkan capability atau kemampuan in present di waktu sekarang. Tetapi kalau could is one of modal that used to present capability or ability in past. Maksudnya adalah sama, could itu salah satu modal yang digunakan untuk menunjukkan capability atau kemampuan seseorang, tetapi di masa lampau. Jadi can sama could itu bisa dibedakan. Kalau can itu present capability atau menunjukkan kemampuan di masa yang sekarang, kalau could menunjukkan kemampuan di masa yang lampau. Nah, perlu diketahui bahwa can dan could itu adalah modal. Jadi
Ketika ada can atau could atau modal ya, setiap modal itu harus diikuti oleh verb 1 atau verb 1. Maksudnya apa Pak? Mari kita lanjutkan menyimak video pembelajaran ini, nanti akan kalian tahu maksudnya apa verb 1 atau verb 1. Yang pertama anak-anak, dalam capability or ability kita akan menggunakan can dulu. Ada positive pattern atau pola yang positif. Contoh di sini, I can do it. Saya dapat melakukan itu. Seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa setiap ada modal itu harus diikuti oleh verb 1. Ini yang dinamakan verb 1, do. Verb 2-nya did. Verb 3-nya done ya, bacanya done. I can do it, harus do. Kenapa? Karena setelahnya modal atau sebelum do itu ada modal, jadi harus pakai verb 1 atau verb 1. Artinya I can do it, saya dapat melakukan itu. Ini yang disebut sebagai expressing of capability atau menyatakan sebuah kemampuan. Kemudian di sini ada negative pattern atau pola yang negatif. Kita bisa menggantinya dengan menambahkan not saja di sini. I cannot atau I can't do it. Can't itu singkatan dari cannot. Ini artinya saya tidak dapat melakukan itu. Ini yang disebut expressing of incapability atau menyatakan ketidakmampuan. Capability artinya kemampuan, incapability artinya ketidakmampuan. Kemudian di sini ada interrogative pattern. Nah, ini yang dinamakan pola pertanyaan. Contohnya, can you do it? Setelah ini ya, positive pattern, negative pattern. Kita bisa mengubah positive pattern ini menjadi interrogative pattern dengan mengganti posisi can yang tadinya can di tengah berubah menjadi yang pertama. Jadi contohnya seperti ini, can you do it? Dapatkah atau mampukah kamu melakukan itu? Ini yang disebut sebagai asking for capability. Nah, jawabannya boleh dua, yes atau no, terserah kalian. Ketika ditanya dapatkah kamu melakukan itu, ketika kamu dapat melakukan ya jawab yes, I can do it. Kalau tidak bisa ya no, I cannot atau I can't do it. Ini yang disebut sebagai giving capability atau incapability, memberikan suatu pernyataan mampu atau ketidakmampuan. Kemudian berikutnya anak-anak, ternyata can bisa diganti dengan to be atau be. Be-nya karena ini menggunakan can, jadi di present ya. Be-nya berupa is, and are plus able to. Jadi can bisa dirubah menggunakan be plus able to. Be-nya karena kita menggunakan can, otomatis present. Pak Guru yakin kalian di kelas 7 sudah sedikit banyak mengetahui tentang simple present. Otomatis sudah lumayan paham tentang to be-nya ya, atau be-nya is, dan are. Contoh anak-anak, di sini ada asking for atau pertanyaan yang menggunakan can, akan kita ubah menggunakan to be plus able to. Contoh, can you do it? Dapatkah kamu melakukan itu? Kita bisa ubah can ini menjadi are you. Are you nih ya, can-nya berubah menjadi be. Karena ini subjeknya you, maka to be-nya are. Are you able to do it? Nah, di sini able to. Can you do it bisa berubah menjadi are you able to do it? Artinya sama. Dapatkah kamu melakukan itu? Seperti itu. Jadi barangkali ada di sebuah teks kalian menemukan are you able to, itu artinya sama dengan can ya. Kemudian berikutnya juga sama, can you read the text? Dapatkah kamu membaca teks tersebut? Diganti dengan menggunakan be plus able to, berubah menjadi are you able to read the text? Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga sama, do you think we can go to Bali?
apakah kamu pikir kita dapat pergi ke Bali? Ketika kita ganti, yang diganti bukan do-nya tetapi can-nya. Can kan di sini ya, setelah we. Jadi kita gantinya setelah we juga. Do you think we? Nah, ini kita rubah menjadi be plus able to. Do you think we are able to go to Bali? Seperti itu. Paham ya anak-anak? Gampang sekali. Nah, selanjutnya to be atau be plus able to. Ini Pak Guru sematkan di sini, barangkali nanti kalian bingung positif patternnya sama negatif pattern, interrogative pattern, dan answernya. Contoh tadi yang kita gunakan, can you read the text ya. Kita ingin mengetahui kenapa jadi are you able to read the text. Jadi di sini anak-anak. Pertama, kita ada kalimat I'm able to read the text. I am able to read the text. Saya mampu membaca atau dapat membaca teks tersebut. Ini pola positif. Tidak usah Pak Guru jelaskan lagi ya, bahwa ini adalah expressing of capability. Nah, kemudian negatif patternnya kita tinggal tambahin not saja setelahnya to be. Jadi I am not able to read the text. Saya tidak mampu membaca teks tersebut. Nah, inilah anak-anak yang kita tadi cari. Kenapa sih jadi are you able to read the text? Jadi dari sini anak-anak. Dari positive pattern kita ubah menjadi pola pertanyaan. Jadinya are you able to read the text? Apakah kamu dapat membaca teks tersebut? Jawabannya boleh yes, boleh no. Kalau yes, I'm able to read the text. No, I'm not able to read the text. Inilah expressing atau giving ataupun asking ya, menggunakan capability, dan kita menggunakan modal can. Contoh, Linda dan ada Jerry. Linda, can you borrow me your book? Dapatkah kamu meminjamkanku bukumu? Jerry-nya, I'm sorry, I'm not able because I'm still use it. Nah, ketika ada garis bawah di sini, biasanya pertanyaan yang muncul pasti the underline sentence atau the underline word. Ini artinya kata yang di garis bawah seperti itu. Shows, memperlihatkan atau menunjukkan apa kira-kira? Capability atau incapability. Kira-kira apa coba? Yuk, aku hitung. 1, 2, 3. Ya, betul sekali bahwa I'm sorry, I'm not able itu menunjukkan ekspresi ketidakmampuan atau inability, bisa juga disebut incapability. Kemudian anak-anak yang kedua kita akan belajar tentang could. Pak Guru ulangi lagi, jadi could adalah salah satu modal yang digunakan untuk menunjukkan capability atau kemampuan di masa lalu atau di masa lampau. Nah, di sini juga sama, ada positive pattern, negative pattern, interrogative pattern, dan answernya. Contoh yang positive pattern, I could do my homework. Saya dapat mengerjakan tugas saya atau PR saya. Nah, otomatis kita pakainya could di sini. Jadi ini menunjukkan expressing of capability, tetapi di masa lampau karena kita pakainya could. Kemudian yang negative pattern kita tinggal tambahin not saja setelahnya modal. Setelahnya could. Contoh, I could not atau couldn't ya, kita bisa menggunakan couldn't, ini singkatan dari could not do my homework. Saya tidak bisa mengerjakan tugas saya. Ini adalah expressing of incapability. Kemudian interrogative patternnya berubah menjadi could you do your homework? Dapatkah kamu mengerjakan tugasmu? Nah, jadi inilah yang dinamakan asking for capability. Could you do your homework? Seperti itu. Kemudian answernya juga sama,
bisa dua, ada yes ataupun no. Kalau yes lengkapnya yes I could do my homework. Kalau no I could not atau couldn't do my homework. Ini yang disebut giving capability or incapability. Could juga sama, bisa diganti dengan to be, tetapi karena could ini menunjukkan capability in past atau di masa lampau, otomatis to be nya bukan is, are, tetapi was and were plus able to. Ini juga sama. Contoh misalkan di sini ya, tadi contohnya I could do my homework. Nah, kita ubah I could do my homework dengan to be. Nah, could nya diganti dengan to be plus able to, jadi berubah seperti ini. I was able to do my homework. Tadi sebelum diubah kan I could do ya. Ketika sudah diubah berubah menjadi I was able to. Kenapa was Pak? Ya karena subjeknya I. Subjeknya I, maka be nya atau to be nya was. I was able to do my homework. Kalau negatif patternnya tinggal tambahin not saja, jadi I was not atau wasn't, singkatan dari was not ya. I was not atau wasn't able to do my homework. Saya, kalau ini artinya saya bisa, sama ya, saya bisa mengerjakan tugas saya tidak bisa mengerjakan tugas saya. Kemudian interrogative patternnya, di sini berubah, bukan was lagi pakainya tapi were. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu you. Jadi kalau subjeknya you ya otomatis berubah menjadi were. Were you able to do your homework? Apakah kamu bisa atau mampu mengerjakan tugasmu? Jawabannya yes, I was able to do my homework. Boleh. No, I was not atau wasn't able to do my homework juga boleh, terserah kalian. Nah, itulah expressing ataupun giving ataupun asking ya tentang capability atau ability. Kemudian yang selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang willingness. Tadi sudah disebutkan bahwa willingness itu artinya kemauan atau keinginan. Nah, untuk willingness sendiri itu juga ada dua modalnya yang digunakan. Yang pertama will, yang kedua would. Will is one of modal that used to present expressing of willingness in present. Jadi will juga sama, salah satu modal yang digunakan untuk menunjukkan ekspresi keinginan atau kemauan, tetapi di masa yang sekarang, seperti itu. Nah, kalau would itu one of modal that used to present expressing of willingness in past. Jadi salah satu modal yang digunakan untuk menunjukkan ekspresi keinginan tetapi di masa yang lampau, seperti itu. Nah, will contohnya di dalam positive pattern itu ada I will go to Moscow. Diingat-ingat bahwa setiap kata kerja itu setelah modal ya, ada can, could, will, would, nanti ada lagi selanjutnya ada shall, ada should. Nah, itu setelah modal harus verb 1 atau verb 1. Maka di sini go. Verb 1-nya go, verb 2-nya itu when, verb 3-nya gone. Nah, maka setelahnya modal pasti verb 1. Makanya di sini go. I will go to Moscow. Saya ingin pergi ke masjid. Ini adalah expressing of willingness atau menyatakan sebuah keinginan. Kemudian yang selanjutnya ada negative pattern, tinggal kita tambahin not saja di dalam setelah will-nya. Jadi berubah menjadi I will not atau won't. Won't ya, ini membacanya won't, tulisannya won, W-O-N apostrof T, bacanya won't. I won't atau I will not go to Moscow. Ini expressing of unwillingness atau ekspresi ketidakmauan atau ketidakinginan.
Saya tidak akan pergi ke masjid. Nah, ini negatifnya. Kemudian kalau interrogatif patternnya atau pola kalimatnya, kita tinggal balik saja seperti tadi. Will-nya di depan, kemudian baru subjeknya. Will you go to mosque? Akankah kamu pergi ke masjid? Seperti itu artinya. Jadi inilah yang dinamakan asking for willingness. Jawabannya boleh yes, boleh no. Seperti tadi, terserah ya. Ketika mau ya silahkan jawab yes, kalau tidak mau ya no. Ketika ditanya will you go to mosque, jawabannya bisa yes, I will go to mosque, no, I will not, atau I won't go to mosque. Ini yang dinamakan giving willingness atau unwillingness, memberikan kemauan atau keinginannya atau ketidakinginannya, to will. Nah, sama seperti can dan could, will juga bisa diganti dengan to be, tetapi ini bukan able to lagi, tapi going to. Karena will ini dalam present, maka be-nya tetap is, dan are. Contoh, tadi I will go to mosque, will-nya ya kita akan ganti dengan be going to. Contoh tadi I will go to mosque, ini berubah menjadi I'm going to. Nah ini will-nya hilang, berubah menjadi be going to. Be-nya karena ini subjeknya I, maka to be-nya otomatis am. Jadi I am going to go to mosque. Saya ingin pergi ke masjid. Artinya sama, hanya beda penggunaan kata-katanya saja. Nah, kemudian dalam negatif patternnya juga tinggal gampang sekali, tinggal tambahin not saja setelahnya be. Jadi I am not going to go to mosque. Saya tidak ingin pergi ke masjid. Interrogatif patternnya atau pola kalimatnya, pola kalimat pertanyaan berubah menjadi are you going to go to mosque? Akankah kamu pergi ke masjid? Atau inginkah kamu pergi ke masjid? Seperti itu. Jawabannya juga sama, yes dan no. Kalau yes, I'm going to go to mosque. Kalau no, I'm not going to go to mosque. Gampang sekali. Kemudian yang terakhir ada would. Would tadi yang kita gunakan untuk menunjukkan keinginan tapi di masa yang lampau. Di sini ada contoh I would go to mosque. Saya ingin pergi ke masjid. Jadi ini adalah expressing of willingness. Tinggal diganti will menjadi would. Negatif patternnya juga sama, I would not. Nah, ini disingkat bisa menjadi wouldn't. Would not bisa berubah menjadi wouldn't. I wouldn't go to mosque atau I would not go to mosque. Kemudian yang selanjutnya ada interrogative pattern. Ini pola kalimat pertanyaan, jadi berubah. Would you go to mosque? Asking for willingness. Akankah kamu pergi ke masjid? Nah, jawabannya juga sama, ada dua. Yes, I would go to mosque, dan no, I would not atau wouldn't go to mosque. Sama juga, would bisa diganti dengan to be plus going to. Karena would ini menunjukkan ekspresi willingness tetapi di masa lampau, maka be-nya berubah menjadi was dan were. Bukan am is are, tapi was dan were. Contohnya tadi I would go to mosque dirubah menjadi be going to, berubah menjadi I was going to go to mosque. Artinya sama ya, saya ingin pergi ke masjid. Negatif patternnya tinggal tambahin not saja, jadi I was not going to go to mosque. Interrogatif patternnya tinggal dirubah menjadi were. Kenapa were? Karena yang ditanyakan you, jadi were. Were you going to go to mosque? Akankah atau inginkah kamu pergi ke masjid? Kemudian jawabannya bisa yes, bisa no. Yes, I was going to go to mosque. No, I was not going to go to mosque. Nah, itulah penjelasan tentang expressing
of willingness atau unwillingness, seperti itu. Contoh di sini ada, nah nanti silakan memilih. Di sini ada 4 jawabannya. Yang bergerak, silakan ditebak dulu ya anak-anak. Yang bergerak itulah jawaban yang benar. Kira-kira kalian jawabannya benar apa tidak? Contoh, he bla 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 atau titik-titik, his homework by the time the teacher come to the class. Kira-kira jawabannya will finish atau will be finished atau will have finished atau would finish. Ingat-ingat, he bla 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 his homework by the time the teacher come to the class. Kira-kira apa jawabannya? 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Jadi jawaban yang betul adalah will finish. Kenapa will finish? Bukan would finish, bukan will be finish ataupun will have finish. Karena di sini ada keterangan by the time. Jadi by the time itu artinya dalam sekarang ini. Nah, kalau sekarang otomatis kita menggunakan will, ya. Itulah anak-anak penjelasan singkat dari video pembelajaran berikut ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di video pembelajaran berikut ini. Terima kasih atas usaha kalian untuk memahami penjelasan dari Pak Guru. Semoga apa yang tadi sudah dijelaskan di Pak Guru bisa kalian pahami dengan baik dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik ataupun kurang sopan. Sekali lagi Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.